Tasawuf Imam Al-Ghazali seri keempat membicarakan tentang sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan ruhani, yaitu riyadhah an-nafs atau melatih jiwa. Imam Al-Ghazali sering menggambarkan jiwa manusia seperti seekor binatang buas. Jika ia tidak pernah dididik, maka ia akan liar, tidak bisa dikendalikan, dan bahkan bisa melukai tuannya sendiri. Begitulah keadaan nafsu. Nafsu yang dibiarkan tanpa latihan akan menguasai hati, menutupi cahaya iman, dan menjauhkan manusia dari Allah. Latihan jiwa ini bukan sekadar teori. Ia adalah proses nyata, di mana seseorang dengan sengaja menundukkan keinginan dirinya, mengatur kebiasaan hidupnya, dan mendidik dirinya dengan amal yang baik. Tujuannya adalah agar jiwa menjadi tunduk, tenang, dan bersih dari sifat-sifat tercela. Tanpa riyadhah, amal syalih hanya akan menjadi berat di awal dan sulit untuk istiqamah. Tetapi dengan riyadhah, amal yang awalnya terasa sulit akan berubah menjadi kebiasaan yang ringan. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa metode untuk melatih jiwa. Yang pertama adalah mujahadah, yaitu kesungguhan melawan hawa nafsu. Inilah jihad terbesar yang disebut oleh Nabi. Jihad melawan diri sendiri. Contohnya adalah membatasi makan agar tidak jatuh pada kerakusan, menahan lisan dari ghibah atau kata-kata kotor, serta menahan mata dari hal-hal yang haram. Awalnya terasa berat, tetapi dengan kesungguhan jiwa akan terbiasa. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan amal baik. Jiwa itu punya sifat terbiasa. Kalau kita biasakan untuk malas, maka ia akan menjadi pemalas. Tapi kalau kita biasakan untuk rajin ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, maka semua itu akan menjadi karakter. Seperti orang yang belajar menulis, awalnya kaku tapi lama-lama lancar. Begitu juga amal syalih, semakin dibiasakan, semakin ringan. Yang ketiga adalah muhasabah, atau evaluasi diri. Dan Saint Jawaner, seorang salik harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah lebih baik dari kemarin atau justru menurun? Dengan muhasabah, seseorang sadar akan kekurangan dirinya, lalu memperbaiki untuk hari esok. Orang yang tidak pernah muhasabah, ibarat pedagang yang tidak pernah menghitung untung rugi, maka ia bisa bangkrut tanpa sadar. Yang keempat adalah muaqabah, atau menghukum diri sendiri jika lalai. Bukan dalam arti menyiksa tubuh, tetapi memberikan konsekuensi agar jiwa tidak seenaknya. Misalnya jika ia lalai dari zikir pagi, maka ia mewajibkan dirinya bersedekah. Jika ia meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur, maka ia menghukum dirinya dengan puasa sunnah. Cara ini membuat jiwa tahu bahwa setiap kelalaian ada balasannya. Al-Quran menegaskan tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, lalu ia menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kunci surga bukan hanya amal ibadah, tetapi juga kemampuan menahan hawa nafsu.